paling meriah bagi Tuhan kita. Rohmu bekerja di dalam kami. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang Kami siap Tuhan. kami siap. Nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawanan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah.
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan Esabiria yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini 31 hari bulan Mei 2020. Sekali lagi kita mengadakan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Saudara, kita sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Dia yang memelihara kita, Dia yang menjaga kita, sehingga kita dapat mengadakan ibadah ini walaupun di rumah kita masing-masing. Kita tahu bahwa saat ini seluruh dunia digoncangkan oleh serangan wabak coronavirus. Namun karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita, Dia melindungi kita, dan karena itu pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam ibadah online ini. Baik jemaat yang dikasihi, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sembah mulia agung di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami sangat mengucap syukur karena Engkau memelihara dan menjaga kami, sehingga pada hari ini Tuhan, sekali lagi kami dapat mengadakan ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena sepanjang minggu yang lalu Tuhan memelihara, menjaga dan memberkati kami. Dan bukan hanya sepanjang minggu yang lalu Tuhan, sepanjang tahun ini, tahun yang sangat mencabar untuk kami, Tuhan memelihara, menjaga, melindungi kami, khususnya dari serangan coronavirus. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima. Bapa, dalam ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya seluruh jemaat Tuhan di Esabiria, supaya kami semua Tuhan dapat menumpukan perhatian di dalam ibadah ini lewat pujian penyembahan dan teristimewa firman-Mu yang akan kami belajar bersama-sama, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu pastor sidang kami. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu sekali lagi seluruh mereka yang terlibat dalam pelayanan, tim pujian penyembahan, tim unit media, dan pastor kami secara khususnya menyampaikan firman-Mu. Kami istiharkan dalam nama Tuhan Yesus urapan Tuhan atas mereka semua. Pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bagi kami Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kami, supaya kami fokus, supaya kami ada konsentrasi untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, yang coba mengacau atau memesongkan fokus kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami istiharkan, kami hancurkan semua pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Kami istiharkan hanya Roh Kudus Tuhan dan hanya para malaikat surga yang bersama-sama dengan kami sepanjang ibadah ini Tuhan, dari mulai hingga selesai. Bapak, terima kasih Tuhan, puji nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya, shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Esabiria. Untuk yang tanda kehormatan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan memuji Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kuasa mati kalah
Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dengan kebaikannya dari dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berhenti. Amin. Haleluya. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan rasa kasih-Nya, Tuhan Allah denganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus Kristus. Oh, terima kasih, Kau baik Tuhan. Kami puji nama-Mu. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
bersama-sama. Sisiku, haleluya. Sisiku akan Allah sungkiu, rumahmu akan liun Tuhan. Aku takkan menyayu Kasih-Mu Tuhan melengkapimu. Nolongmu Tuhan tidak kuat, dan malah busra selama kasih-Mu nan do'okondo. Rakawi kau kawi sisiku akan Allah sungkiu, rumahmu akan liun Tuhan. Aku akan menyayu kasih-Mu Tuhan melengkapimu. Kasih-Mu Tuhan melengkapimu. Kasih-Mu Tuhan melengkapimu. Tuhan, dengan apakah kami balas Tuhan segala perbuatan dalam hidup kami, dan kami menyembah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih atas segala rencana dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya percaya bahwa kamu semua di dalam mood yang sangat bergembira karena hari ini adalah perayaan pesta menuai bagi seluruh masyarakat kita di Sabah ini. Jadi kita sangat bersyukur karena walaupun hari ini sepatutnya kalau mengikut kebiasaan ramai di kalangan masyarakat kita berada di KDCA, tetapi syukur karena pada tahun ini sempena perayaan pesta keamatan kita masing-masing berada di rumah karena mengelak daripada dijangkiti COVID-19. Kita juga bersyukur
Karena walaupun kita masing-masing berada di rumah, kita terus punya kesempatan yang indah untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah online. Pagi hari ini adalah hari yang istimewa karena ada perayaan kesyukuran kepada Tuhan dalam ibadah kita, dan di luar sana ada perasaan untuk merayakan syukur karena berkat Tuhan melalui hasil tuaian padi kita masing-masing, khususnya bagi mereka yang menanam padi. Bagi kita yang tidak menanam padi, kita terus bersyukur juga karena pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka pada pagi hari ini saya anggap bahwa kita menikmati 3 berkat. Yang pertama, berkat dapat ibadah bersama-sama. Kedua, berkat untuk merayakan pesta keamatan bersama-sama. Dan dalam ibadah kita pagi hari ini, kita dapat ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk ikut serta dalam perjamuan ini, dan mari kita mulakan dengan doa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami sangat bersyukur kepadamu karena bukan saja kami dapat beribadah bersama-sama, tetapi juga hari ini adalah hari pesta keamatan kami. Kami merayakan pesta ini sebagai tanda ucapan syukur kepadamu karena berkat-berkat yang Engkau berikan kepada petani-petani kami. Dan terima kasih karena kami ada kesempatan untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan siapkan hati kami supaya kami tidak anggap sakramen ini sebagai ritual keagamaan, tetapi kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk memperingati bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kami. Maka melalui sakramen perjamuan kudus pagi hari ini, siapkan hati kami, berkati hati kami supaya kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, kami menjadi orang-orang percaya yang taat dan setia kepadamu dan mengasihi Engkau serta melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasihnya Tuhan, sakramen kudus hari ini kami mulakan untuk memperingati kematian dan pengorbanan Yesus bagi mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Mari jemaat yang mengasihi Tuhan dan siap untuk ikut serta dalam perjamuan kudus ini, sama-sama kita katakan amin. Baik, mari kita teruskan. Mari buka bersama dengan saya 1 Korintus bab yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini adalah suatu perintah daripada Tuhan untuk setiap orang-orang percaya. Karena pada waktu sebelum ia diserahkan, ia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dia mengambil roti, lalu ia pecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah
ini menjadi peringatan akan aku. Ini merupakan perintah Tuhan. Dan seterusnya, ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini semua adalah perintah yang perlu kita lakukan. Maka pada pagi hari ini kita akan makan roti dan minum bersama-sama. Maka itu saya persilakan seluruh jemaat yang sudah dibaptis, kita berdiri bersama-sama untuk menghormati perjamuan Tuhan ini. Dan ambil roti di tangan kamu, angkat bersama-sama, nanti kemudian kita akan makan bersama-sama. Baik, sudah siap saudara yang dikasihi Tuhan? Mari siapkan hati kita, angkat roti yang ada dalam tangan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita lakukan, kita makan roti bersama-sama. Sesudah makan, lalu berkatalah Yesus, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Kita akan meneruskan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur atas kebaikannya. Sekali lagi, Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu kepada kami semua. Terima kasih karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebentar tadi kami sudah mengambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini sebagai memperingati kematian penderitaan Kristus di atas kayu salib. Sebentar ini kami akan meneruskan ibadah kami dan kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Berkatilah kami Tuhan, lawati kami Tuhan, supaya lewat daripada firman Tuhan hari ini, jemaat Tuhan akan mendapat satu suntikan iman baru, kekuatan yang baru. Dengan firman Tuhan, jemaat kami yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, dan yang susah akan diberi penghiburan. Mari Roh Kudus, bekerjalah. Ini waktu Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu dan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami menunggu dan kami siap menanti lawatan-Mu melalui firman-Mu dan melalui kehadiran Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita teruskan pembelajaran firman Tuhan. Dan saya mau mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita masing-masing dalam Kejadian bab yang ke-39. Saya ulangi, dalam Kejadian bab yang ke-39 daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Pembacaan kita panjang hari ini, namun saya tidak akan baca keseluruhan perikop ini, tetapi saya akan baca ayat emas kita pada pagi hari ini, yaitu ayat ke-21. Sekali lagi ayat emas kita pagi hari ini dalam Kejadian bab yang ke-39 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata,
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saya lanjutkan. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saya ulang baca ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua memahami jalan ceritanya. Di dalam bab yang ke-37, kita semua masih mengingati bagaimana saudara-saudaranya sendiri telah mengkhianati Yusuf, membuangnya ke dalam sumur karena cemburu, dan akhirnya dikeluarkan lagi dari sumur dan dijual kepada saudagar-saudagar Midian. Nah, kemudian setelah dia dijual kepada saudagar-saudagar Midian, ia dijual kembali kepada Potifar. Dan sesudah dia bersama dengan Potifar, dia mengalami suatu masa yang sangat diberkati Tuhan. Dia menjadi orang kepercayaan pada Potifar. Namun di sebaliknya, ada juga masa yang dia harus lalui, di mana masa itu adalah masa yang sangat sukar untuk ditolak bagi kebanyakan orang. Oleh karena paras wajahnya yang tampan, maka istri Potifar mempunyai niat yang tidak baik terhadapnya dan mengingini Yusuf, tetapi Yusuf menolak segala godaan itu. Dan akhirnya karena dia menolak godaan itu, dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini semua penderitaan Yusuf yang dialaminya karena dilakukan oleh orang-orang yang dia kasihi, yaitu saudaranya sendiri. Dia dijual, tetapi yang memberkati saya secara pribadi adalah firman Tuhan dalam ayat yang ke-21 ini. Walau begitu banyak penderitaan yang dilalui oleh Yusuf, tetapi Tuhan menyertai dia, dan dia melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf disayangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya ingin membawa kita untuk mempelajari lebih dalam mengenai dengan satu kalimat di sini, yaitu setia. Kata setia ini
Ia menggambarkan sifat Allah yang boleh diandalkan atau menjadi tempat bergantung dan menaruh harapan. Istilah ini juga boleh kita fahami seperti ini. Satu, setia bermakna ia tidak akan berubah. Setia juga bermakna teguh hati. Dan setia juga bermaksud seseorang itu berpegang pada janjinya. Setia juga bermaksud bahwa seseorang itu melakukan apa yang telah dia katakan. Jadi kalau dia sudah mengatakan sesuatu, dia harus lakukan itu. Orang yang setia tidak melarikan apa yang telah dikatakan. Dia akan tunaikan apa yang dia katakan. Itulah maksud setia. Jadi apabila Tuhan berkata bahwa ia setia kepada Yusuf, inilah yang dilalui Yusuf, inilah yang diterimanya. Walau bagaimanapun dia menderita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya dan membuat Yusuf sebagai orang yang disayangi oleh orang di sekelilingnya. Dan lebih istimewa adalah segala apa yang dia perbuat itu dibuatnya Allah berhasil. Itulah kesetiaannya Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur pada tahun ini. Walaupun ramai yang mengeluh karena COVID-19, tetapi bagi saya masih bersyukur. Itu sebab pagi hari ini saya membawa satu tema. Bersyukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan. Kenapa saya tergerak untuk membawa tema ini? Karena tahun 2020 merupakan tahun yang Tuhan telah berkati dan kita menerima berkat yang berganda. Mungkin ada yang mempersoalkan kalimat saya ini, karena kalaulah kita menerima berkat yang berganda, kenapa ada COVID-19, kenapa itu dan ini, kenapa ada masalah itu dan ini. Perayaan terpaksa merayat di rumah sahaja, tidak boleh berpesta di luar. Kebanyakan orang menganggap ini bukan berkat. Tetapi sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, saya tegaskan di sini, bagi saya tahun 2020 ini adalah tahun yang dikaruniai Tuhan berkat yang berganda. Apa alasan saya untuk mengatakan kalimat demikian? Mari kita koreksi perjalanan kita sejak bulan Januari tahun ini. Penuh dengan cabaran, ada yang menderita, sampai pada hari ini kita tidak bebas bergerak. Perayaan pun tidak dapat pergi ke KDCA. Tetapi di sebalik semua perasaan kita ini yang menganggap bahwa ini adalah satu penyiksaan,
sebenarnya Tuhan memberkati kita. Yang pertama, alasan saya adalah pada bulan Mei ini, sebenarnya ini adalah bulan yang penuh berkat bagi masyarakat kita. Karena pada 24 dan 25 Mei, saudara-saudara kita yang beragama Islam, mereka merayakan raya di rumah masing-masing. Dan 30 dan 31 Mei, ini adalah perayaan bagi masyarakat kita di Sabah, yaitu perayaan Pesta Keamatan. Juga merayakan di rumah masing-masing. Dan esok 1 Jun, perayaan ini dilanjutkan oleh saudara-saudara kita yang berada di Sarawak, yaitu Pesta Gawai. Walaupun kita tidak dapat berkumpul, tetapi sebenarnya hati kita itu masih penuh dengan sukacita. Kita punya mood itu dalam mood berpesta. Itu sebab saya anggap bahwa ini adalah berkat berganda. Masih selamat semua jemaat kita, masih boleh berpesta keamatan, masih boleh beraya bagi orang Islam, walaupun dalam keadaan kita yang susah. Oke. Jadi ini semua adalah rahmat Tuhan bagi kita. Selain daripada itu, bukan saja kita mampu untuk merayakan perayaan-perayaan kita masih tetap bersyukur karena yang lain yang tidak menendam padi, kita masih punya pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan. Walaupun dalam suasana PKP, semua jemaat kita masih dilindungi Tuhan. Semua jemaat kita dalam keadaan baik-baik semua. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Nah, ini anugerah Tuhan yang kita sudah terima. Tetapi ada satu bentuk anugerah Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu anugerah secara rohani. Kenapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan? Anugerah rohani yang pertama itu terdapat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, yang dia katakan bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan mudah untuk mendapat nama sebagai anak-anak Allah. Title anak-anak Allah bukan mudah untuk dimiliki. Saya punya pengalaman untuk mengambil anak angkat. Mengambil anak angkat saja pun bukan mudah, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena perlu turun naik ke mahkamah untuk mendapatkan hak untuk menjaga dan memelihara. Dan di samping itu kita disiasat oleh jabatan kebajikan dan jabatan-jabatan lain. Apakah kita mampu untuk membesarkan anak yang kita angkat itu? Jadi bukan mudah. Apatah lagi mendapat title anak-anak Allah. Tetapi kita bersyukur. Sepatutnya kita tidak layak untuk dipanggil ataupun menjadi anak-anak Tuhan, tapi oleh karena kasih setia Kristus kepada kita, dia mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara, maka kita menjadi anak-anak Allah.
Amin. Dalam Roma bab yang ke-8 ayat yang ke-17 juga mengatakan bahwa kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik kalimat pewaris. Kalau seseorang itu mendapat hak untuk mewarisi sesuatu harta, itu menunjukkan bahwa orang itu menjadi orang yang disayangi, orang yang diberi hak untuk menikmati segala-gala apa yang akan diwariskan. Ini kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan ini sudah memberikan kita satu bahwa kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Tidak rugi bukan menjadi seorang Kristen? Dan yang ketiga, kalau menurut Roma bab 5 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak lagi menjadi seterunya Allah. Bermakna kita sudah berdamai dengan Allah. Bukan mudah untuk berdamai dengan sesama manusia. Apatah lagi Allah Sang Pencipta. Tetapi inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Yesus Kristus telah mati dengan setia, maka sesiapa manusia yang percaya kepada Tuhan, yang diselamatkan oleh karena mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan lagi menjadi musuhnya, tetapi kita menjadi anak-anak kesayangannya seperti mana yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 tadi. Dan yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang lebih istimewa bagi saya. Karena menurut Wahyu 3 ayat yang ke-5, nama Anda dan saya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Bermakna, kalau nama saya dan saudara sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, kita punya kehidupan yang kekal. Sekali lagi saya tekan. Kalau nama Anda dan saya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, walaupun kita menderita di dalam dunia ini, banyak cabaran yang perlu kita hadapi. Walaupun akhirnya kita mati, tetapi kita masih punya kehidupan yang kekal. Karena nama saya dan saudara sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perlulah kita senantiasa bersyukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan. Yesus sudah mati di atas kayu salib dengan setia, maka kita perlu mengerjakan bahagian kita. Di samping kita bersyukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan untuk saya dan saudara, pada masa yang sama kita perlu setia kepada Tuhan. Bersyukur atas kesetiaannya. Dan inilah waktunya kita harus mencari wajah Tuhan selagi kita mampu, kita dapat mencari wajahnya.
Jangan kita buang masa lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun banyak penderitaan kita ketika ini, tetapi jangan terlalu risau. Kita adalah anak-anak Allah, kita ini adalah pewaris kerajaan Allah, kita ini bukan lagi musuh Allah, tetapi kita sudah berdamai dengan Allah, kita adalah anak-anak kesayangannya, dan nama Anda dan saya tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan lepaskan apa yang kita imani saat ini. Terus berusaha, setialah kepada Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dan lakukanlah segala perintah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah sekali, memberikan kami suatu kesadaran bahwa kami selayaknya senantiasa bersyukur kepadamu atas kasih setia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pelihara hati kami supaya kami senantiasa menjadi jemaat yang mengasihi Engkau, bersyukur kepada Tuhan dalam segala suasana, segala situasi, dan dalam setiap masa. Peliharalah kami Tuhan, dan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Lawatilah kami, karena kami percaya bahwa apabila Allah beserta dengan kami, kami boleh nikmati apa yang telah dinikmati oleh Yusuf. Apapun yang kami perbuat, Tuhan jadikan itu berhasil. Dan inilah yang kami rindu-rindukan. Engkau berkati seluruh jemaat kami. Yang bekerja Engkau berkati, yang berniaga Engkau berkati. Apapun kerja-kerja yang kami perbuat, Engkau jadikan itu berhasil, supaya kami sebagai anak-anak-Mu menjadi berkat untuk masyarakat yang ada di sekeliling kami. Berilah kami hati yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang percaya sama-sama kita katakan, amin.